Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bersyukur buat kasih setiamu, buat pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Dalam kondisi situasi yang tidak menentu saat-saat ini, kami percaya Engkaulah kekuatan bagi setiap kami. Engkaulah pengharapan bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami, ya Bapa. Oleh karena itu pagi ini kami datang dengan hati bersyukur. Hati yang menyembah kami bawa di hadapan-Mu pagi ini, Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami. Kami berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami bawa di hadapan-Mu, Yesus. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah sembah Dia. Sembah Tuhan. Kiara la bara la bara la bara la bara la bara la babu. Shanara la bara la ba. Haleluya. Oh, Shara la bara 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 la. Kami hormati Tuhan. Kami bawa pujian yang menyenangkan-Mu, Yesus. Shanara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la mashe. Kianara la bara la bara la mashe. Biar pagi ini Tuhan
Kami menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Kami menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah sukacita, Kaulah kekuatan, Kaulah kemenangan. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, sembahlah Dia, sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah setiap kami, memulihkan, memberkati. Haleluya. Shandara la bara la bara la bara la bara shikindiri ara la bara la babu. Mari pujilah Dia dengan segenap hatimu, pujilah Dia dengan segenap kekuatanmu. Pagi ini kami datang Tuhan Yesus di hadapan-Mu, membawa segala beban kami. Oh, ralabaralabashe, kiaralabaralababu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Dia akan melepaskanmu. Berharaplah kepada Yesus. Oh, ralabaralabarala. Sebab Dia satu-satunya yang sanggup melepaskan setiap umatnya. Oh, ralabaralabashe, shanaralabaralabaralababu. Haleluya, haleluya. Oh, ralabashe, kinaralabaralabaralababu. Haleluya. Kami aman dalam perlindungan Allah yang sempurna. Sebab kami percaya pagi ini pertolongannya, kasih dan kuasanya selalu mengalir atas setiap kami. Oh, ralabatakan ralabaralabaralabaralabashe araralababu. Mari sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah, Kau ku sembah.
sembah. Kau layak disembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari sekali lagi katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Dia yang layak disembah. Dia yang layak dimuliakan. Dia yang akan melepaskan setiap kita dari jerat musuh. Sebab itu percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Pagi ini kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menjadi pahlawan bagi setiap kita. Amin. Yang selalu memberikan kemenangan bagi setiap umatnya yang percaya. Yang mau bersuka cita dan percaya kepada Tuhan, katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan sama-sama buat Bapak Ibu yang di rumah. Sama-sama katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah, Tuhan Allah
Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Katakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bersinar dengan bersuka cita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah. Mari sekali lagi katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Percayakan terus hidupmu kepada Tuhan. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang ajaib, Dia perkasa dalam segala perbuatannya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan sama-sama. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Ya Raja, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Dia
sumber kemenangan. Sumber kemenanganku, Layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Dia layak menerima segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Yesus. Tepuk tangan bersama. Yo, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kemenangan, Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Tepuk tangan buat Yesus yang mulia. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami siapkan hati kami untuk terus duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati belas kasihan-Mu. Kami mau menikmati firman-Mu, Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami, dimanapun setiap umat-Mu saat ini berada. Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap mereka. Biar kebenaran firman-Mu terus menuntun mereka dalam setiap kehidupan ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
meneguhkanku, bahkan menolongku. Dia batu karangku, Dia batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus, mari angkat tanganmu, katakan Dia memegangku. Yesus memegangku Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kemenangan menjadi bagian setiap orang percaya. Terpujilah namamu pagi ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir.
Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita akan memberkati keluarga Ofler ini pada pagi hari ini. Anaknya yang bungsu, Karen Benedict Kamaliel, akan diserahkan kepada Tuhan dengan iman kedua orang tuanya. Anak ini dibawa dan dipercayakan kepada Tuhan, agar Tuhan yang mengarahkan hidup anak ini, dan biar dituntun untuk menggenapi apa yang Tuhan telah tuliskan di dalam kehidupannya. Kita siapkan hati kita
arahkan kedua tangan kita ke atas kepada keluarga ini. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Karen Benedict Mamangkai, pada hari ini dengan iman kedua orang tuamu engkau dibawa dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang telah memonitor engkau sejak dari kandungan ibumu. Hari-harimu telah dibentuk sebelum ada sesuatu pun yang jadi. Dan kau berada di dalam dunia ini atas seizin Tuhan. Dan biarlah engkau yang dilahirkan bukan secara kebetulan di dalam zaman ketika Tuhan memanggil teruna-terunanya untuk menjadi alat buat menggenapi apa yang rencananya sudah dituliskan kepada sejarah manusia dan seisi dunia ini. Engkau juga hidup di dalam zaman ketika dinubuatkan pada hari-hari terakhir, Roh Kudus akan dicurahkan ke atas anak laki-laki dan perempuan, orang-orang dewasa, orang-orang tua, yang akan Tuhan penuhi dengan Roh-Nya untuk menyelesaikan apa yang menjadi agenda Tuhan di dalam hidup manusia ini. Biar engkau hidup tumbuh di dalam pimpinan dari Roh-Nya yang kudus, dan perkenanan Tuhan turun atasmu. Tuhan yang menjagaimu, Tuhan yang melindungimu, Tuhan yang akan terus memperkuat engkau, Tuhan yang akan terus menyatakan fasilitasnya supaya engkau hidup dan engkau sanggup untuk menyelesaikan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Kami berdoa buat Ofler dan juga Desti ya Tuhan. Biar engkau pakai kedua orang tua ini menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memelihara anak ini, mengarahkan anak ini. Dan biar anak ini seperti anak panah di dalam busur Ofler dan Desti. Engkau penuhi mereka dengan hikmat marifat-Mu ya Tuhan, supaya mereka tahu kemana busur ini harus diarahkan atas anak panah yang Kau titipkan di dalam hidup mereka ini. Berkati keduanya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Gamaliel Giovanni Mamangkai yang juga berulang tahun tepat pada hari ini.
Tuhan Kau penuhi dia juga dengan hikmat-Mu. Kami berdoa, kami memohon kepadamu, biar apa yang Kau nubuatkan, bahwa teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga berlaku bagi anak-anak ini ya Tuhan. Mereka boleh mendengar panggilan Tuhan di dalam hidup mereka, dan menggenapkan, meresponi dengan baik, sama seperti Samuel kecil yang mendengar suara-Mu dan hidup sungguh-sungguh berpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas rumah tangga ini, perlindungan-Mu nyata atas rumah tangga ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pada pagi hari ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita senantiasa melakukannya untuk memperingati akan Dia. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mengenai biarlah cawan ini cepat berlalu. Nah, sebelum itu mari kita membaca bacaan kita di dalam Alkitab. Saya ambil di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, doa yang akrab dengan kita hari-hari ini berkata seperti ini, "Tuhan, biarlah pandemi COVID ini cepat berlalu.
Dan berkali-kali kita ucapkan doa permohonan ini kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini kita melihat, kita membaca laporan-laporan perkembangan tentang pandemi COVID-19. Kita melihat di dalam laporan itu, angka penularan COVID justru semakin bertambah. Khususnya di kota Jakarta dilaporkan makin meningkat. Sehingga banyak wilayah di kota Jakarta yang sudah dikategorikan zona merah. Saudara, jauh sebelum kita meminta doa yang sekarang kita ucapkan ini, 2000 tahun lalu, Yesus yang mewakili kita telah menggumulinya dan memohon dengan sangat agar kalau boleh dilalukan dari penderitaan yang mengancam tubuh dan jiwanya. 2000 tahun yang lalu Yesus telah menghadapi seorang diri situasi yang jauh lebih berat dari yang kita alami sekarang ini. Ketika ia bermaksud membagi rasa duka yang mendalam, ia bermaksud untuk membagi ketakutannya, ia bermaksud untuk membagi kengeriannya, kegentarannya dengan ketiga orang murid yang paling dekat dengannya. Tetapi mereka jatuh tertidur karena lelah dan cemas. Ia menyerap sepenuhnya rasa sakit, cemas, ketakutan, dan seluruh penderitaan umat manusia ke dalam dirinya. Reaksi tubuhnya saat berdoa menggambarkan betapa menderitanya dia saat itu. Suaranya bergetar dengan berat ketika ia meminta kepada 3 orang muridnya untuk berjaga-jaga bersamanya. Markus pasal 14 ayat 35. Alkitab bahasa Indonesia menuliskan ia rebah ke tanah. Tetapi di dalam bahasa aslinya dituliskan wajahnya jatuh ke tanah. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis he fell with his face to the ground praying. Kalau saudara mengingat bagaimana sikap Elia pada waktu dia meminta hujan kepada Tuhan, Alkitab mengatakan ia berlutut, ia berdoa dengan wajahnya di antara kedua kakinya. Saudaraku, Yesus rebah ke tanah, tetapi dengan posisi wajahnya menghadap ke tanah. Wajahnya menghadap ke tanah. Jadi kalau saudara bayangkan posisi Yesus pada waktu ia berdoa di dalam ketakutannya untuk memohon dengan sangat kepada Bapanya agar cawan itu lalu daripadanya. Ia sedang menungging. Coba saudara bayangkan ketika kita melihat anak-anak yang sedang mengerang kesakitan, misalkan sakit perut. Anak itu berguling-guling di atas tempat tidur. Anak itu menungging, anak itu mengerang. Nah saudara, seperti itulah posisi Yesus pada waktu ia sedang bergumul di dalam penderitaannya di Taman Getsemani. Wajahnya jatuh menghadap ke tanah. Dan ia berseru kepada Bapanya, kalau boleh, sekiranya mungkin,
cawan ini lalu daripadaku. Ia mengalami kesakitan yang luar biasa. Jantungnya berdetak dengan keras, memompahkan darah, mengalir melewati lorong-lorong nadi dan saraf-sarafnya. Dan karena sistem pemompaan ini membuat laju aliran darah ini cepat menerobos lorong-lorong urat nadinya. Dan ini menimbulkan satu tekanan buat dinding-dinding urat nadinya. Aliran darahnya menekan dinding-dinding urat nadinya, mengakibatkan urat-urat nadinya meregang. Saudara, dalam kondisi seperti ini, seseorang bisa saja mengalami pendarahan. Orang yang sedang di dalam ketegangan yang luar biasa, seringkali urat-urat di kening atau di leher berdenyut tegang luar biasa. Alkitab sendiri mengatakan di dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Ia berdoa sedemikian rupa dengan ketakutan sampai peluhnya jatuh bertetesan seperti darah. Dalam keadaan seperti itu, Yesus 3 kali memohon dengan sangat kepada Bapaknya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara, bagi kita sekarang, kita bisa berbagi rasa cemas, kita bisa berbagi rasa takut dengan keluarga, dengan rekan-rekan seiman di dalam permohonan doa kepada Tuhan. Dan ini sedikit meringankan tekanan-tekanan di dalam hati kita. Beberapa orang harus mengisolasi diri, berlinangan air mata, memohon dengan sangat agar Tuhan menghentikan penderitaannya, agar Tuhan menghentikan rasa sakitnya dan menyelamatkannya. Yesus tahu bahwa penyelamatannya tidak datang dengan cara seperti yang ia inginkan. Tidak juga dengan sikap tubuhnya ketika berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang bukan dibuat-buat. Tetapi secara refleks dari respon tubuhnya akibat penderitaan yang begitu hebat yang dirasakannya. Penyelamatannya terjadi dengan cara yang sangat berbeda. Penyelamatannya berarti ia harus melebur di dalam kesakitan akibat dosa manusia yang ditimpakan kepadanya, untuk tetap dalam keadaan yang dialaminya yang menghancurkan jiwanya. Yesaya 53 ayat 10 berkata, tetapi Allah berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Penyelamatannya terjadi 3 hari setelah mengalahkan kematiannya. Yesus sedang mengajar kepada kita dengan pengalaman hidupnya. Kebimbangan kita muncul karena kita merasa tidak seharusnya mengalami semuanya ini. Kebimbangan kita muncul karena kita merasa sendirian,
mengalami apa yang kita derita saat ini. Kita tidak ingin berada dalam situasi tersebut. Dan kita tidak seharusnya menunggu di situ sendirian. Semacam penantian sejenis dengan yang Yesus alami malam itu. Sebelum Ia disalibkan pada malam itu. Saudara, waktu itu sendiri adalah relatif. Seseorang yang sedang sibuk akan berkata waktu demikian cepat. Tetapi bagi orang yang sedang menunggu, waktu baginya begitu lambat. Nah saudara, Yesus saat itu sedang menantikan penggenapan apa yang Dia tidak bisa hindarkan. Di Taman Getsemani itu, Ia telah mencoba memohon dengan sangat agar sekiranya mungkin saat-saat itu berlalu daripadanya. Dan penantian ini sungguh menyiksa buat Dia. Ia merasa waktu itu berjalan begitu lama dan semakin menambah penderitaan yang dia alami. Tetapi bagi kita ada penghiburan di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami sekarang. Yesus berkata, "Aku menderita bersama-sama denganmu." Mazmur 68 ayat 20 berkata, "Hari demi hari aku menanggung bagi kamu." Ini berarti Yesus turut bersama-sama dengan kita melalui apapun yang kita alami tiap-tiap hari. Yohanes pasal 17 ayat 15, Yesus berkata di dalam doanya kepada Bapanya, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Yesus bersyafaat kepada Bapanya, dan Ia sedang berdoa untuk murid-muridnya. Ia berkata kepada Bapanya, "Bapa, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka, murid-muridku ini, dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat." Saudaraku, kita hidup di dunia yang sudah rusak karena dosa. Yesus telah memberitahukan kepada kita. Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus berkata, "Dalam dunia ini engkau menderita kesengsaraan." Dalam dunia ini engkau mengalami tribulation, kesengsaraan. Dan kemudian Ia melanjutkannya, "Tetapi kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia." Jadi saudaraku, rahasia untuk tetap kuat dalam menghadapi situasi sekarang ini adalah mengarahkan hati atau wajah kita kepada Yesus. Apa yang telah Ia selesaikan untuk kita. Yohanes Pembaptis di dalam kegalauan hatinya, ketika ia mengalami kebimbangan pada saat ia di dalam penjara, dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Mesias itu atau haruskah kami
menantikan yang lain. Dan Yesus mengarahkan murid-muridnya untuk mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, agar Yohanes Pembaptis melihat apa yang Yesus perbuat bagi orang banyak. Yang timpang berjalan, yang buta melihat. Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dikatakan di sini, Yesus yang adalah imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apa yang kita alami hari-hari ini turut dirasakan oleh Yesus Kristus. Karena dikatakan ia sama dengan kita, yang telah dicobai, yang telah mengalami penderitaan bahkan jauh lebih buruk dari apa yang kita alami. Dan ia tetap tidak berbuat dosa. Lebih lanjut, Yohanes pasal 16 ayat 33 memberitahukan kepada kita bahwa dimungkinkan bagi kita untuk tetap memiliki damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan kita, yaitu kalau kita berada di dalam Dia. Lengkapnya Yohanes ayat 16 ayat 33 berkata seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kamu menderita kesengsaraan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi saudaraku, kita tinggal di dalam dunia yang sudah rusak akibat penderitaan yang merupakan buah dari dosa itu, saudaraku, terjadi banyak di sekitar kita. Dan Yesus berdoa untuk tidak meminta Bapa mengambil kita dari dunia ini. Tetapi doanya kepada Bapa adalah supaya Bapa melindungi kita yang masih di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini, dan meluputkan kita dari yang jahat, dilindungi dari yang jahat. Saudara, ini yang menjadi penghiburan kita, ini yang menjadi kekuatan kita di tengah-tengah apa yang kita sedang alami hari-hari ini. Apabila mata kita diarahkan kepada Tuhan Yesus, dan pikiran kita melayang-layang 2000 tahun yang lalu tentang apa yang Yesus telah alami, mewakili kita, menyerap segala penderitaan kita, menyerap segala ketakutan kita, menyerap segala kengerian kita, menyerap segala rasa takut kita, ditimpakan kepadanya. Dan di atas kayu salib itu dia berkata, sudah selesai. Saudaraku, mari kita kuatkan hati kita dengan jalan mengarahkan wajah kita kepada Tuhan. Dan Yesus berkata tadi, kita akan memperoleh damai sejahtera di dalam Dia. Damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan,
Damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan hanya bisa didapatkan kalau kita tinggal di dalam Dia. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat kita, saudaraku. Firman ini menjadi penghiburan buat kita. Dan kiranya Tuhan terus menolong kita supaya kita tetap tekun dan tidak goyah. Mata kita terus memandang kepadanya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, mari sama seperti apa yang Yesus perintahkan kepada kita untuk terus tetap memperingati Dia lewat perjamuan kudusnya ini, supaya kita terus mengenang dan supaya kita terus ingat pada apa yang Ia telah perbuat buat kita. Ada satu masa ketika generasi anak-anak bangsa Israel sudah tidak mengenal kepada Tuhan lagi. Ketika Yosua di usia tuanya mengumpulkan tua-tua dan seluruh suku-suku Israel, dan menegaskan bahwa Yosua dan seluruh isi rumah tangganya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Yosua pasal yang terakhir, ayat-ayat terakhir, bahwa bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua dan tua-tua yang sejaman dengan Yosua. Tetapi setelah itu, generasi yang lahir adalah generasi yang sudah tidak lagi mengenal kepada Allahnya. Inilah yang ditakutkan oleh Tuhan ketika Ia memberikan perintah kepada para orang tua supaya terus mengajarkan berulang-ulang tentang apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk lakukan. Dan biar kita tidak mengulang akan sejarah yang kelam ini, saudara. Kalau Yesus berkata, lakukan untuk menjadi peringatan akan aku. Juga pada pagi hari ini, kita lakukan perjamuan kudus. Kita mengenang kembali. Kita mengingat kembali apa yang telah Ia lakukan. Pada hari-hari yang penuh dengan tekanan ini, kita banyak berseru kepada Tuhan. Biarlah pandemi ini cepat berlalu. Biarlah pandemi ini cepat diangkat dari bumi Indonesia ini. Saat ini kita mengingat 2000 tahun yang lalu. Ucapan yang mirip dengan itu telah Yesus naikkan di hadapan Bapanya yang di surga. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Mari kita juga memeriksa hati kita, saudara, supaya kita makan minum dengan cara yang layak sebagaimana Tuhan kehendaki. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih buat pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa jauh sebelum kami mengucapkan doa-doa kami yang hari-hari ini kami panjatkan kepada Tuhan, Yesus telah ada di sana 2000 tahun yang lalu. Yesus ada di dalam situasi yang lebih mengerikan daripada apa yang kami alami hari-hari ini. Yesus ada di dalam suatu kecemasan yang tinggi saat ia berseru kepada Bapa supaya cawan itu lalu daripadanya. Dan biar pagi hari ini kami boleh mengingat bahwa Engkau telah selesaikan di atas kayu salib. Dan ini menjadi satu penghiburan buat kami, bahwa Engkau telah ada di depan kami. Engkau telah ada di sana. Dan bahkan Engkau berjanji, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Engkau masih bersama-sama dengan kami hari-hari ini. Engkau juga menanggung apa yang kami tanggung. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat perjamuan
perjamuan kudus-Mu yang kami boleh ambil bagian di dalamnya. Bapa, beri kekuatan kepada kami, sama seperti Engkau memberi kekuatan kepada Yesus di dalam ketakutannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau telah meminta kepada Bapa untuk melindungi kami dari yang jahat. Dan ini boleh kami andalkan bahwa kami dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudara-saudara sekalian, kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus dikaruniakan untuk menyertai kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan penghiburan buat kita. Dan roh yang berkenan diam di dalam hidup kita untuk menjadi penolong buat kita sampai selama-lamanya. Mari semua percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan, kita katakan amin. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see